Ya, so salamati saudara he Malia he Nusa Apono he Walanda doa au upu Yesus ma peria ite laina nei ite lepa adate laha show he live streaming laha ane he Instagram nawenai. Artinya selamat siang saudara semua yang ada di Ambon, yang ada di Maluku, Hina Holanda di negeri Belanda. Selamat siang. Mari kita sama-sama selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Doa saya Tuhan memberkati kita semua. Mari hari ini kita belajar sama-sama tentang budaya Maluku, kemudian adat dan lain sebagainya dalam percakapan-percakapan ringan kita di siang hari ini. Memang ini menjadi sebuah konsen saya karena melihat ada sebuah gejala sosial, fenomena sosial yang terjadi tidak saja di negeri Maluku, tapi juga di untuk basudara-basudara Maluku yang ada di negeri Belanda, karena secara antropologi juga kita melihat dan semakin jauhnya para pelaku budaya dan sumber budaya itu akan mempengaruhi cara orang di Maluku, orang di Belanda itu bernarasi, berdialektika tentang budaya Maluku di motherland mereka. Nah itu kemudian saya melihat juga di generasi Maluku di hari ini itu fenomena-fenomena budaya adat memang ada beberapa yang diangkat digunakan di dalam lagu menjadi sebuah literasi budaya digital di dalam musik. Tetapi penggunaan simbol-simbol kebudayaan itu kemudian mengalami erupsi, dimaknai penggunaan itu dimaknai secara negatif. Ada beberapa lagu yang memang secara tidak etis saya sampaikan di sini, tetapi liriknya itu perspektifnya terhadap misalnya satu kata, penggunaan kata kakehang gitu, dilekatkan istilah negatif di situ. Jadi selalu kakehang itu berbicara tentang membunuh seseorang, cincang, potong dan lain sebagainya, sehingga itu mengalami sebuah erupsi dan akhirnya orang salah mengerti tentang budaya itu sendiri. Nah, dengan demikian saya melalui streaming yang sederhana ini ingin memberikan sebuah pencerahan bagi kita, lalu kemudian kita mengambil sebuah sikap, lalu kemudian sebuah proses pembelajaran, proses belajar bagaimana kita belajar menarasikan Moluccan culture itu pada tempat yang tepat, pas sesuai dengan apa yang diwariskan oleh kita punya para ancestor tersebut. Nah, ada satu kata yang harus jadi peringatan bagi kita, yaitu kata nanala. Ya, nanala itu taruh jaga, ingat. Nah, kata nanala ini juga dilekatkan pada sebuah kapata yang akhirnya mengikat. Kapata itu adalah mengikat semua simbol kemalukuan orang Maluku, khususnya yang di Pulau Haruku, kemudian Nusa Laut, kemudian Saparua, dan Pulau Ambon, Nusa Inah. Nah, karena semua kita yang ada di pulau-pulau yang saya sebut tadi itu lingua francanya itu ada dari Pulau Seram, dan Pulau Seram sendiri ditabiskan dalam Moluccan culture itu sebagai Nusa Inah. Nah, yang pertama saya ingin kita mulai dari tanah Maluku sendiri, ya, dari tanah Maluku, Malia ya. Di sini saya melihat bahwa
generasi muda Maluku itu seringkali salah mempersepsikan budaya eh, atau lepaso kata-kata istilah, entah itu dalam Alifuru yang digunakan dalam bahasa Alifuru Wemale atau Alifuru Alune. Nah, ini satu pohon besar marga dari Nunusaku. Nanti kita lihat juga dalam percakapan-percakapan berikutnya, mungkin kita akan lihat bagaimana Sowe Male itu ada 35 dialek yang berbeda yang digunakan di Saparua, digunakan di Nusa Laut, digunakan di Hatuhaha Amarima, digunakan di Jasira Lehitu atau Jasira Timur, Pulau Ambon, lah Nusa Apono. Tapi kita mulai dulu. Saya menemukan sekali, khususnya dalam lirik-lirik lagu, memang tidak etis saya menampilkan lirik lagu di sini, kecuali dalam diskusi-diskusi terbatas itu digunakan sebagai sebuah proses belajar bagi kita. Yang pertama saya lihat di situ penggunaan kata kakehang, yang saya ulang tadi lagi, kata kakehang. Nah, kakehang itu singkat sederhana saja, itu sebuah simbol kebesaran Moluccan culture ya di situ, budaya Maluku, tetapi itu digunakan secara tidak etis pada lirik-lirik lagu. Nah, akhirnya lirik lagu itu dimaknai orang, dinarasi orang Maluku sebagai dinarasikan generasi muda Maluku hari ini yang tidak belajar budaya, lalu tidak mengerti literasi, jaraknya itu cukup jauh dari generasi hari ini ke budaya di Maluku, dan karena malas belajar, karena tidak kepingin belajar, akhirnya penggunaan itu mengalami distorsi, ada hal negatif, akhirnya diksi orang negatif bahwa kakehang itu selalu bunuh orang, kakehang itu selalu potong orang. Nah, di dalam diksi-diksi seperti itu kan harus kita menghindari, karena itu ketika orang menggunakan budaya Maluku kepada lagu, kepada puisi, arts ya secara umum, satu harus mempunyai resources yang baik. Resources yang baik itu bisa lewat literasi sebagai sumber primer maupun sekunder, sehingga apa yang kita sampaikan itu nanti itu akan menjadi sebuah jejak digital, narasi, sebuah jejak. Kalau jejak itu baik, orang ikutin baik. Tapi kalau misalnya jejak itu sudah salah, diambil dari pemaknaan sudah salah, diteruskan dari generasi ke generasi, orang akan mengalami misunderstanding tentang budaya itu. Dan kalau mau jujur, hari ini kita lihat di Maluku itu kan bahasa-bahasa daerah itu sudah hampir hilang, punah ya. Kalau kita lihat di Jasira Lei Timur itu bahasanya sudah hilang ya. Orang hanya bisa berbahasa tanah ketika mereka melakukan upacara adat, itu pun juga setelah mereka mengalami sebuah kondisi yang disebut trance, dimasuki oleh the spirit of the ancestor pada negeri tersebut, atau hina atau uru di situ. Lalu kemudian mereka baru bisa berbahasa daerah situ, entah itu Aluni ataupun Wemale. Nah, di sini kita lihat itu di sini kita juga sadar bahwa sebenarnya di Maluku itu sejarahnya itu adalah oral history. Jadi karena Maluku adalah sebuah daerah yang fulfill with, sangat kaya, richly with the culture dan lain sebagainya, tetapi tidak ada di situ huruf, akhirnya literasi tanpa sebuah catatan. Jadi oral history, sebuah cerita dari turun temurun yang disampaikan. Karena itu perlu sekali ketiga generasi Maluku, khususnya di Ambon, ingin mengangkat sebuah tema Maluku ke dalam arts, entah itu painting, entah itu puisi, entah itu lagu, atau arts apapun, itu harus punya literasi yang baik, sehingga literasi itu membantu kita juga menolong dan mewariskan pengertian yang baik dari budaya Maluku, culture, bahasa adat Teso itu kepada generasi, sehingga tidak dimaknai negatif. Nah itu
Satu itu, yang kedua memang kita menyadari bahwa budaya Maluku itu budaya tanpa aksara. Budaya tanpa aksara, jadi kita lihat bahasa Wemale, Alune, hanya beberapa eh, penutur yang masih hidup kalangan tua, beberapa negeri Kristen pun kita lihat itu sudah tidak bisa lagi mempertahankan show Alune atau show Wemale, sehingga di sini kita lihat bahwa salah satu orang tidak lagi mewarisi bahasa itu. Kalau di dalam bahasa Wemale bahasa Wemale ada 35 dialek, dan salah satu dialek yang saya pertahankan hari ini ada dialek Sou Alane, itu Wemale. Itu digunakan, kata itu selalu disampaikan adalah kenei ite le paso atau mai ite. Jadi kenei itu ditujukan kepada orang yang jauh, tapi kita bisa panggil, dapat kita panggil, atau mai yang dekat dengan kita, yang mendengar ketika ite lepa kita berbicara. Nah, kenei ite atau mai ite lepa so ihe anugerah upu ilah, karena bahasa itu adalah anugerah. Yanaka iterna so hilang, yanaka iterna jangan sampai so itu hilang. Nah, beberapa waktu lalu, tahun lalu itu ada tim dari Jawa Pos, itu ada jejak digitalnya, itu turun ke negeri di Ambon, dan mereka mendapati bahwa negeri-negeri itu sudah tidak bisa lagi berbahasa mereka, entah itu Alune atau Wemale. Nah, kalau mereka turun dari Nunusaku itu Alune, mereka bawa ke Saparua, bawa ke Haruku, Hatuhaka Amarima, bawa ke Nusa Laut, bawa ke Nusa Apono itu Alune, maka mereka negeri atau Hina atau Uru itu akan berbahasa Alune. Ala Alune bisa berbahasa Wemale, entah patah lima patah siwa. Nah, di sini kita lihat generasi Maluku seringkali salah, karena itu ketika kita mentransformasikan budaya Maluku, entah simbol-simbol kemalukuan, adat, bahasa, itu perlu literasi. Jadi kenapa perlu literasi, perlu research, turun ke sumber pertama, sumber kedua, karena semakin jauh kita dengan sumber utama, main source itu, maka ada jarak, ada gap di situ, maka bisa saja erupsi karena dari satu penutur kepada penutur yang lain, daya tangkap penutur, orang menyampaikan itu dia bisa mengalami perubahan. Nah, ini yang perlu, karena itu perlu sekali sebuah jembatan karena bagi saya sebuah ironi sekali, Maluku kaya dengan bahasa, dengan adat, jangan sampai bahasa itu hilang. Kalau orang tua saya sering bilang, karena kalau orang yang tahu bahasa itu dia tahu sejarah. Jadi di dalam bahasa, karena ada 3 tingkatan itu, orang Maluku ini sebenarnya salah satu tipenya itu adalah close to close. Orang Maluku itu tipe close to close, artinya menutup dan menutup. Nah, dia berusaha untuk menutup budaya itu supaya orang lain tahu. Berbeda dengan orang Israel, orang Yahudi itu, mereka dalam sebuah penelitian tracking literasi, saya belajar di situ, dilihat orang Israel tuh mengizinkan orang asing, the Gentiles, untuk menjadi orang Yahudi di situ. Makanya mereka baptis disebut baptis proselit. Nah, sementara orang di Maluku yang menganut garis patrilineal itu, mereka tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam sebuah tatanan dan sistem mereka ya, memang karena ada tatanan marga di situ, sehingga sangat tidak bisa. Kemudian bahasa-bahasa itu tidak boleh diajarkan kepada orang lain, hanya kepada anak cucu. Nah, inilah salah satu juga penyebab sampai bahasa itu tidak dipertahankan, karena memang tidak ada budaya tanpa aksara, tanpa ada Alune Wemale itu, tanpa punya catatan sejarah, hanya simbol-simbol. Jadi kalau hari ini kita menemukan di Pinterest, di internet, ada huruf-huruf yang katanya itu huruf Wemale, itu buatan orang pada masa kini, tapi sebenarnya itu tidak ada kalau ada catatan itu, maka Maluku hari ini sejarahnya dapat tercatat dengan baik. Nah, kenapa ada beberapa catatan sejarah itu? Karena ada pertama research, ada penelitian. Dan ketika saya kuliah hukum, baru saya ngerti ternyata. Waktu itu ada satu mata kuliah yang saya ambil dan saya tertarik cukup lama, yaitu hukum adat. Nah, ketika orang Belanda datang
dan VOC untuk menjajah Indonesia, Maluku, itu mereka mempelajari budaya Maluku. Bukan budaya Maluku, tapi budaya di Indonesia. Kita tahu ada sebuah politik namanya Divided Impera. Nah, ketika pergantian gubernur jenderal dari satu ke gubernur jenderal, yang diserahkan kepada gubernur jenderal tersebut ada sebuah kitab, yaitu kitab hukum adat Rechten yang ada di Hindia Belanda, yang ada di Indonesia, ya Hindia Belanda di sini, supaya mereka dapat mempelajari budaya itu, sehingga para gubernur jenderal Belanda itu paham tentang adat setempat. Ya, adat. Jadi waktu zaman VOC itu dibagi ada 8 adat Rechten, wilayah hukum-hukum adat. Nah, itu sehingga gubernur jenderal itu dapat mempelajari budaya-budaya itu dengan baik. Nah, ini menjadi sebuah fenomena bagi saya yang saya lihat sebagai seorang yang punya perhatian sebagai pelestari Sowe Male, budaya Maluku, yang saya masih ingat. Saya besar lahir dari orang tua dua-dua asli Maluku, kemudian belajar tinggal di sana dan lihat. Nah, jadi di sini kita melihat ini perlu generasi, sehingga tidak mengalami distorsi. Yang kedua, kita melihat saudara-saudara kita di Belanda itu mereka belajar budaya Maluku itu tidak di mainland, ya, tidak di motherland. Jadi budaya literasi Maluku yang ada di Belanda itu dibawa oleh saudara-saudara dan orang tua kita yang berangkat ke Belanda, yang kenil berangkat ke Belanda. Sebagian dari mereka itu membawa literasi. Nah, literasi itu juga ada penelitian dari beberapa para peneliti. Nah, mereka membawa literasi itu, budaya ke sana. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa budaya Maluku di negeri Belanda, ya, adat Malia adate atau adat Maluku he Nusa Apono, laha Malia adate he Hinawolanda itu berbeda. Itu dua hal yang berbeda, tidak ada kesamaan tetapi ada sebuah gap. Jadi orang di Belanda, orang Ambon di Belanda itu mempelajari budaya Maluku yang dibawa oleh para generasi orang tua. Tetapi kita harus berhati-hati karena kenapa? Mereka mempelajari budaya di sana dari apa yang dibawa oleh orang tua mereka, bisa saja benar, bisa saja salah. Kemudian yang kedua, mereka belajar dari literasi bisa benar, tetapi literasi punya juga bisa salah. Sumber literasi itu yang harus, karena itu contoh sekali ada hal-hal misalnya ini yang ada di negeri Belanda. Nah, yang ada di negeri Belanda kita melihat bahwa di negeri Belanda itu orang mempraktekkan hukum pela adat itu berbeda dengan yang ada di Maluku. Nah, satu, di Maluku itu orang menganut garis keturunan patrilineal. Jadi kalau misalnya saya orang Alang, Mansia Alane, maka au pela laha basudarai he Latu Halat. Beta pela dengan orang dari Latu Halat. Nah, itu beta harus, jadi kalau beta punya mama pela dengan suatu tempat, itu saya tidak menganut. Nah, karena saya pikul marga dari bapak, maka saya pela dengan saya asal dari negeri bapak. Nah, ini sementara di negeri Belanda itu praktiknya berbeda. Di negeri Belanda ada beberapa orang yang mempraktikkan satu kali itu dari ibu punya pela juga. Jadi ibu punya pela, bapak punya pela lah, nenek punya pela lah, tete punya pela, dan itu keliru sebenarnya. Nah, itu keliru. Nah, ini kan yang akhirnya membuat ada sebuah gap dan sebuah distorsi pemaknaan pela itu mengalami pergeseran. Nah, kalau di Maluku yang menganut garis keturunan patrilineal, maka misalnya nawenai au mansia alani pela laha basudarai hilatu halat, maka pela saya dengan Latu Halat karena saya bapaknya garis patrilinealnya dari papa, maka saya pela dengan Latu Halat. Meskipun kalau mama saya dari orang lain atau ibu saya dari negeri lain, saya tidak mengikuti pela ibu saya karena saya pikul marga papa saya. Nah, yang terjadi di negeri Belanda itu adalah orang di Belanda, saudara Maluku yang di Belanda itu melakukan sebuah misunderstanding terhadap persepsi pela. Jadi pela itu adalah ada pela keras, ada pela gandung, ada pela darah. Tetapi
itu Pela juga menganut di garis keturunan papa, bukan mama. Nah, kalau orang di Belanda, dorang Pela melakukan Pela bapak, tetapi juga ibu. Nah, ini kan sebuah kekeliruan, misunderstanding. Di Maluku tidak pernah seperti itu. Nah, yang di Maluku asli di homeland di sini, di motherland Nusa Ina, Nusa Apono, Saparua, kemudian di daerah-daerah Haruku, Nusa Laut, itu semua kan garis keturunan yang pikul marga papa. Jadi yang kita Pela itu adalah memang Pela berdasarkan garis keturunan papa, bukan mama. Nah, ini yang dipraktekkan secara tidak langsung akhirnya akhirnya ada budaya di Maluku. Budaya Maluku di Belanda yang dipraktekkan dari generasi ke generasi tanpa literasi yang benar itu mengalami erupsi, misunderstanding. Karena itu perlu sekali ada sebuah jembatan. Nah, belajar karena kenapa semakin jauh seseorang dari sumber literasi, semakin jauh seseorang dari mainland, dari motherland, dan dia tidak ingin belajar, dia hanya mendengar, belajar dari sumber yang sudah ada, budaya tutur, maka itu akan mengalami erupsi. Dia akan mengalami sebuah shocking culture, ya. Jadi saya mau bilang shocking culture itu kalau orang di Belanda dia datang ke Ambon, ke Maluku, dia lihat pasti akan shocking culture karena berbeda apa yang dia dapat dia belajar budaya Maluku di negeri Belanda dengan belajar budaya Maluku di tanah sendiri, di Pulau Seram, di Ambon, di Lease, di Nusa Laut, di Hatu-Haha Amarima, itu berbeda. Nah, karena itu perlu sekali ada sebuah culture bridge, jembatan untuk bisa menjembatani hal ini. Harusnya ada diskusi-diskusi webinar, dan saya harap melalui streaming saya yang perdana ini harus ada sebuah diskusi. Nah, nanti diskusi-diskusi ini akan ada sampai menjadi sebuah kelompok kerja yang nanti akan menghasilkan sebuah ya program untuk kemajuan Maluku. Nah, hari ini saya bekerja sama, kami karena saya bagian dari sebuah pergerakan yang namanya Ini Beta. Teman-teman bisa lihat di YouTube Ini Beta, kemudian di Facebook Ini Beta. Kami bekerja sama dengan Bahasa Basudara Bung Jeff Maliaholo dengan teman-teman, dan ini angkatan pertama. Angkatan pertama itu ada sekitar 3 bulan. Saya mengajar bahasa Wemale, menjadi tutor di situ. Apa yang saya bisa, apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, situ saya belajar kepada Basudara di situ. Nah, kalau ada kami lagi persiapan gelombang kedua, nanti teman-teman bisa daftar, hubungi saya. Kita bisa belajar sama-sama, ada tahap 1, kemudian tahap 2 dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi khusus buat teman-teman, rekan-rekan yang tertarik dengan budaya Maluku, lalu menciptakan lagu-lagu dalam bahasa tanah, dalam menggunakan idiom, simbol, dan kata-kata, itu harus benar-benar melakukan search, studi literasi, sehingga penggunaan kata itu cepat sumber, ada etika, ada moral, sehingga dia dalam penggunaan bahasa Aluni maupun Wemale itu tidak mengalami distorsi. Karena kita tahu bahwa di dalam tingkatan itu ada kapata. Nah, ada kapata itu yang biasa umum orang sudah tahu. Kemudian kita tahu juga ada Mainoro di situ. Setelah ada Mainoro ada Buria di situ. Lalu di dalam manusia Maluku, manusia Alifuru, manusia Aluni, manusia Wemale berelasi dengan Upulanita Umi, ya itu ada jenjangnya juga. Orang Maluku manusia Malia, Lepa misalnya Laha Upulanite, atau orang Maluku Alifuru berbicara dengan Tuhan itu disebut pasawari. Nanti berbicara dengan sesama disebut pasawari dengan Tuhan, ya. Waktu itu si orang belum kenal Tuhan. Tuhan dalam realitasnya disebut itu Upulanita Umi, ya. Nah, jadi disebut pasawari, lalu berbicara kepada sesama dengan sesama. Kemudian itu biasanya dalam adat Masuminta, pernikahan, Patamelanu, lalu kemudian ada Patipiniai, itu manusia dengan roh-roh. Nah, biasanya kalau manusia dengan roh-roh biasanya dalam upacara cakalele,
upacara cakalele, mereka trans dulu. Nah, padahal bahasa tanah itu tidak harus trans dulu, tidak harus kesurupan dulu baru bisa berbahasa tanah, sudah tidak harus kemasukan ancestor, karena itu bahasa tanah harus perlu dilestarikan. Karena so ihe anugerah upu ila, so knei ite lepa so ihe anugerah upu ila, yanaka iterna so ilang. Mari kita belajar bahasa, karena bahasa itu anugerah dari Tuhan, jangan sampai bahasa itu hilang. Nah, jadi lewat streaming sederhana ini beta ingin menggugah ketong bahwa ada distorsi yang cukup jauh, ada perbedaan yang cukup jauh dari aplikasi dan menarasikan budaya Maluku, Alifuru, Alune, khusus buat saudara-saudara di Belanda generasi hari ini, dan mereka hanya mendengar tutur, literasi, mendengar tuturan, itu bisa mengalami perubahan. Nah, karena itu mereka perlu belajar. Dan di Maluku juga ini perlu sama-sama belajar generasi ini, karena missing nanti. Yang kedua, saya melihat bahwa generasi muda di Belanda itu lebih kreatif ya untuk menerjemahkan dan menggunakan simbol-simbol kemalukuan itu dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pekerjaan mereka terutama art, lain sebagainya. Itu menggunakan saya lihat di streaming dengan tagar Maluku dan lain, khususnya saya lihat di Belanda itu dari makanan, pakaian, art dengan berbagai, bahkan sampai tato sekalipun itu ada tato Patasiwa dan Patalima dan lain-lain. Nah, saya lihat di Maluku juga sama, karena itu mari saya ingin mengajak kita, Maluku ini suku bangsa yang besar. Dalam diskusi-diskusi di channel YouTube ini beta streaming dengan beberapa budayawan, saya khususnya yang ke Malukuan itu, saya selalu menggunakan dua persepsi, yang dua nilai ini. Yang pertama, orang Maluku itu adalah suku bangsa yang dipilih Tuhan di Indonesia Timur. Itu suku Putuk itu warisan kesulungan yang luar biasa. Satu, karena suku bangsa Maluku pada di Nusantara ini adalah suku bangsa pertama yang punya warisan nasionalisme. Jadi kita bilang semangat manusia Maluku, musuh tahahe sewa lai tahalawa. Semangat manusia Maluku itu musuh tidak dicari, kalau datang ketong seng lari tahilawa. Jadi suku bangsa Maluku adalah suku bangsa 1817 itu Patimura. Mereka, suku bangsa Maluku adalah bangsa pertama di Indonesia yang angkat parang lawan penjajah. Jauh sebelum 1909, sebelum perang kemerdekaan, bahkan 10 November di Kota Surabaya itu orang Maluku yang paling banyak berperang dan mati banyak. Saya baru menemukan sebuah literasi yang luar biasa ketika membaca bukunya Profesor Dr. Gerrit Siwabesi. Itu di situ ada resimen-resimen Maluku, dan ada sebuah resimen namanya Resimen Patimura, di mana orang-orang Maluku di Malang, di Jawa Timur itu banyak sekali. Nah, nanti kapan saya akan streaming membuka literasi itu bagi kita semua. Nah, ini yang paling penting. Jadi Maluku itu punya semangat, orang Maluku itu punya semangat patriotisme dan semangat nasionalisme, itu yang dibahasakan dalam satu kata, yaitu kabaresi. Kabaresi, it means the dynamic living of the Moluccan people. Nah, ini yang sungguh luar biasa. Yang kedua, Maluku itu disayang sama Tuhan, paling dicintai sama Tuhan. Karena apa? Karena Injil itu dipercayakan buat orang Maluku. Jadi berita Injil itu dipercayakan kepada orang Maluku ketika Maluku dipercayakan api Injil. Dan kita tahu bahwa salah satu jasa besar orang Maluku adalah bagaimana mereka memanusiakan orang Papua. Dan kita tahu bahwa guru-guru Injil di Maluku itu mencerdaskan orang-orang Papua. Karena itu orang-orang Papua itu punya hutang budi sama orang-orang Maluku. Dan salah satu kakek kami juga adalah misionaris penginjil di tanah Papua, DS Sipahelu di Papua Barat. Adalah seorang sarjana teologi pertama dari Maluku sekali yang dikirim menginjil ke Papua Barat bersama-sama dengan Diakonias Diakonias Meliau di sana, Maipau di Papua, di Fak-Fak. Nah, ini di sini yang ingin saya sampaikan, bahwa orang Maluku di mana tidak boleh takut, itu semangatnya dan warisan kesulungannya itu harus menjadi sebuah pride ya, sebuah nation pride ya. Saya
saya tidak mau sekali menggunakan istilah Maluku itu sebagai sebuah suku. Nah, ya, Molukan is a nation, sebagai sebuah bangsa, ya. Karena itu harus kita bahasakan. Molukan is not a tribe, tapi Molukan is nation. Maluku adalah bangsa. Nah, lewat streaming sederhana ini saya ingin mengajak kita bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, ya sebagai orang diaspora, dimanapun, saya pun diaspora, saya tinggal di Bali, tapi tetap punya kepedulian, konken, terus melakukan research dengan studi empiris, kemudian dengan studi literasi, mengumpulkan jejak-jejak digital dan literasi buku dan lain sebagainya untuk kemudian belajar, kemudian terhubung, melakukan Zoom kerja dengan teman-teman di Maluku yang tertarik untuk bahasa, untuk adat dan lain sebagainya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan bagi kita, bahwa orang Maluku punya heritage. Yang pertama itu adalah Injil dipercayakan kepada mereka. Yang kedua adalah patriotisme sebagai suku bangsa gagah berani pertama di Nusantara ini yang berani angkat parang dan tombak, dan itu dicatat dalam diorama di Tugu Monas. Ya, ini yang ingin saya sampaikan bagi kita semua dalam streaming yang singkat ini. Biarlah percakapan ini menjadi inspirator, menjadi semangat pendorong untuk kita belajar terus melestarikan budaya Maluku, ya, yang adiluhung, budaya Maluku yang luar biasa. Proud as the Moluccan nation, proud Alifuru tribes, Wemale tribes, pride with the Moluccan culture that very richly, ya, itu yang harus kita bangga. About the food, dance, kemudian song, kemudian dan lain sebagainya. Itu sangat sangat luar biasa. Banggalah sebagai sebuah suku bangsa besar yang Tuhan lahirkan di ujung timur Indonesia sebagai sebuah nation. Jadi itu saya tutup dengan sebuah doa. Upu Yesus maloperia ite malukune lalahina. Basudarai he Nusa Apono di Pulau Ambon, he Malia di Maluku, he Walanda. Upu Yesus masue ite malukune lalaina. Musutaha hesewa lai tahalawa. Mena.